Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dewi Fitri Aida, Gatot Adi Perdana, Habib Firmansyah, dan Kintar Nur Fajrianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sejarah plasma dan ozon, fungsi dari plasma dan ozon, mekanisme terbentuknya plasma dan ozon, baik secara alami ataupun sengaja dibuat, dan yang terakhir cara mengukur kapasitas ozon. Plasma dan ozon. Plasma merupakan substansi yang mirip dengan gas, dengan bagian tertentu dari partikel terionisasi. Plasma dikatakan mirip dengan gas karena plasma tidak memiliki bentuk atau volume yang tetap kecuali jika terdapat dalam wadah. Tetapi berbeda dengan gas, plasma membentuk struktur seperti filamen, pancaran dan lapisan-lapisan jika dipengaruhi medan elektromagnet. Lalu ozon. Ozon merupakan molekul gas yang tersusun dari 3 atom oksigen yang secara alami terdapat di atmosfer bumi dan menyerap radiasi sinar ultraviolet pada panjang gelombang tertentu. Sejarah plasma. Plasma ditemukan pertama kali oleh ilmuwan asal Inggris pada tahun 1879 oleh Sir William Crookes, di mana beliau menemukan plasma dari proses pemanasan zat padat menjadi cair, pemanasan zat cair menjadi gas, lalu yang terakhir pemanasan gas menjadi plasma. Lalu dilanjutkan pada tahun 1929, Dr. Irving Langmuir, seorang ahli fisika dan kimia dari Amerika, mempopulerkan terminologi plasma untuk menjelaskan sifat fisika gas yang terionisasi. Nah, plasma ini sendiri bukanlah hal yang baru, karena diperkirakan jagat raya ini tersusun dari 99% plasma yang terbentuk dari proses ionisasi gas yang ada di atmosfer oleh partikel kosmis. Sejarah ozon. Ozon pertama kali ditemukan pada tahun 1785 oleh fisikawan bernama Van Marum berkat aroma di sebelah mesin elektrostatik. Pada saat ini dan 50 tahun berikutnya belum ditemukan eksperimen ataupun penelitian ilmiahnya. Lalu pada tahun 1840, ilmuwan yang bernama Christian Snowben mempelajari oksidasi fosfor putih. Selama percobaannya, ia berhasil mengisolasi zat yang tidak dikenal, yang biasa disebut dengan ozon. Lalu pada tahun 1865, fisikawan Nikola Tesla menemukan proses pembuatan ozon dengan membangun generator ozon pertama dalam sejarah. Lalu pada tahun 1930, Sidney Chapman menemukan proses fisika dan kimia dasar yang mengarah pada pembentukan lapisan ozon di stratosfer bumi. Lalu pada akhir abad ke-19, penggunaan industri ozon dengan munculnya instalasi pertama untuk memasok air minum ke rumah-rumah. Fungsi plasma. Plasma banyak dimanfaatkan di berbagai macam bidang, yaitu pada bidang teknologi plasma non-thermal, yaitu seperti teknologi plasma dalam AC dan teknologi plasma pada layar televisi. Lalu pada bidang teknik kimia, plasma dimanfaatkan sebagai pemerkuat eksitasi sekaligus prekursor dalam sistem produksi, prekursor energi dalam sistem pengolahan limbah, serta aplikasi NTP untuk proses konversi gas buang kendaraan, kaca, dan uap air. Selanjutnya adalah fungsi ozon. Fungsi ozon yang pertama untuk mengatur porsi sinar ultraviolet yang akan masuk ke permukaan bumi. Selanjutnya untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet, sehingga dapat menjaga kestabilan suhu yang ada di bumi, sehingga pemanasan global pun bisa berkurang. Nah, di sini ada mekanisme pembentukan dan penghancuran ozon secara alami. Jadi, mekanismenya, sinar ultra ungu intensitas tinggi dari matahari memutuskan ikatan dua atom oksigen yang membentuk molekul oksigen menjadi dua atom oksigen. Selanjutnya, atom-atom oksigen bebas bereaksi dengan molekul oksigen dengan membentuk molekul ozon. Selanjutnya, molekul-molekul ozon tersebut menyerap energi radiasi sinar ultra ungu yang menyebabkan ozon terurai sehingga menjadi molekul oksigen dan molekul atom oksigen. Jika tadi adalah mekanisme terbentuknya ozon yang secara alami, nah berikut adalah mekanisme terbentuknya ozon yang sengaja dibuat.
Gas ozon diproduksi dari listrik tegangan tinggi sebesar 80.000 volt, di mana kutubnya ada anoda dan katoda, itu terjadi kilatan listrik. Selanjutnya oksigen atau udara dilewatkan ke dalam reaktor ozon. Selanjutnya, oksigen diaktifkan dan dipecah molekulnya dari O2 menjadi O3, yang kemudian akan menghasilkan gas ozon. Berikutnya merupakan mekanisme terbentuknya plasma secara alami, contohnya petir atau kilat. Peristiwa ini berlangsung terus dan pada satu keadaan tertentu terjadi guguran elektronik atau avalanche elektronik. Udara gas di antara awan dan bumi menjadi penghantar bentuk kanal dan memancarkan cahaya putih. Lucutan elektrik atau electrical discharge telah terjadi di alam, diikuti dengan suara petir merupakan suara tepukan antara udara yang terpisahkan dalam waktu singkat oleh kanal lucutan antara awan dengan bumi dan atau antara awan dengan awan. Contoh simpelnya gini, pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, maka muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Air yang ada di udara akan menurunkan daya isolasi udara sehingga pada musim hujan arus listrik akan lebih mudah mengalir dan menyebabkan banyak petir. Selanjutnya yaitu mekanisme terbentuknya plasma yang sengaja dibuat. Contohnya yaitu pada pengelasan. Pada proses pengelasan akan menghasilkan suhu yang tinggi ketika dialiri arus listrik. Suhu yang sangat tinggi inilah yang akan menghasilkan suatu cahaya dan telah menjadi plasma, atau bisa disebut juga plasma arc welding atau PAW, adalah bentuk khusus dari gas tungsten arc welding atau GTAW, di mana busur arc plasma yang dirapatkan akan diarahkan pada area las. Berikut merupakan peralatan pembuat plasma dan ozon. Gambar yang pertama yaitu alat plasma arc welding atau PAW. Prinsip kerjanya yaitu proses lubang kunci memiliki dua tipologi, tidak adanya lubang kunci tembus dan penetrasi penuh. Setiap jenis proses plasma terutama digunakan dalam versi mekanik atau otomatis. Sistem ini dibuat untuk pengelasan aluminium, stainless steel, tembaga, panduan nikel, dan baja paduan. Berhasil diperluas di sejumlah daerah. Gas terionisasi ketika dipanaskan oleh busur terkompresi kecepatan tinggi yang mengalir keluar dari obor plasma. Semakin tinggi suhu gas, maka semakin tinggi tingkat ionisasinya. Suhu busur bisa mencapai 5.000 sampai 30.000 derajat Celcius. Teknologi pengelasan plasma mirip dengan pengelasan argon. Alat yang kedua yaitu ozon generator. Pada dunia kesehatan, ozon bermanfaat untuk pengobatan sehingga dibuatlah alat yang dapat mengubah ozon dari oksigen, yaitu generator ozon. Prinsip kerja ozon generator melalui proses ozonisasi dengan cara menginjeksikan gas ozon yang disertai dengan air yang telah melalui beberapa tahapan water treatment. Selanjutnya cara mengukur kapasitas ozon. Salah satu metode untuk pengujian kadar ozon yang diproduksi dapat dilakukan dengan metode iodometri, di mana pada metode ini larutan Ki akan dioksidasi oleh ozon membentuk senyawa iodida yang kemudian senyawa tersebut akan diidentifikasi dengan titrasi tiosulfat. Adapun reaksi yang terjadi yaitu O3 ditambah 2-imin ditambah H2O menjadi I2 ditambah 2OH- ditambah O2. Selanjutnya O3 ditambah H2O ditambah 2Na2S2O3 menjadi 2OH- ditambah 4Na+ ditambah S4O62- ditambah O2. Kemudian iodida yang terbentuk akan bereaksi dengan natrium tiosulfat menghasilkan 2NaI ditambah Na2S4O6. Nah, dari reaksi tersebut, jumlah mol ozon yang terbentuk oleh ozonator itu sama dengan setengah jumlah mol natrium tiosulfat yang terpakai.
Produktivitas ozonator dapat dihitung dengan cara membagi jumlah mol tersebut dengan waktu kontak ozon dengan larutan Ki, sehingga dapat diketahui jumlah ozon yang diproduksi oleh ozonator. Contoh dari hasil titrasi diperoleh data sebagai berikut. Pada pengulangan 1 menghasilkan volume hulu sebanyak 1 mili dan volume hilir sebanyak 10,2 mili. Pada pengulangan 2, volume hulu yang dihasilkan sebanyak 1,5 mili dan volume hilir sebanyak 10,6 mili. Dan pada pengulangan 3 menghasilkan volume hulu sebanyak 1,6 mili dan volume hilir sebanyak 10,7 mili. Dengan konsentrasi tiosulfat sebesar 0,001 normal dan waktu kontak ozon dengan Ki sebesar 360 detik dengan volume total Ki sebanyak 200 mili dan volume Ki yang dititrasi sebanyak 25 mili. Untuk berat molekul ozon sama dengan 48 gram. Pada penentuan kadar ozon yang pertama dilakukan yaitu menghitung mol tiosulfat terlebih dahulu dengan rumus mol tiosulfat sama dengan volume tio hulu ditambah volume tio hilir dibagi 1000 dikali konsentrasi tiosulfat dikali volume total Ki dibagi volume titran. Contoh, pada pengulangan 1 mol tiosulfat sama dengan 1 ditambah 10,2 dibagi 1000 dikali 0,001 dikali 200 dibagi 25 sama dengan 0,000896 mol tiosulfat. Pengulangan 1. Setelah didapat mol tiosulfat, kemudian mencari molnya dengan rumus mol ozon sama dengan setengah dikali mol tiosulfat sama dengan setengah dikali 0,000896 mol tiosulfat sama dengan 0,000448 mol ozon. Setelah didapat mol ozon, kemudian dicari massa ozonnya dengan rumus massa ozon sama dengan mol ozon dikali berat molekul ozon sama dengan 0,000448 mol dikali 48 gram per mol sama dengan 0,00215004 gram. Setelah itu kita ubah satuannya dari gram ke miligram dengan cara dikali 1000. 0,00215004 dikali 1000 sama dengan 2,1504 mg. Setelah didapat massa ozon, kemudian kita mulai menghitung kadar ozonnya. Dengan rumus kadar ozon sama dengan massa ozon dalam satuan miligram dibagi waktu kontak dalam satuan detik dikali 3600 detik dibagi 1 jam sama dengan 2,1504 dibagi 360 detik dikali 3600 detik dibagi 1 jam sama dengan 21,504 mg per jam. Semua perhitungannya juga dilakukan pada pengulangan 2 dan pengulangan 3 sehingga menghasilkan nilai kadar ozon sebesar 23,232 pada pengulangan 2 dan 23,616 pada pengulangan 3. Setelah didapat semua kadar ozon pada setiap pengulangan, kemudian kita menghitung nilai rata-rata ozon yang diproduksinya dengan cara
menjumlahkan kadar ozon yang ada dibagi dengan total pengulangan. Contoh tadi kan 21,504 ditambah 23,23 ditambah 23,616 dibagi 3 sama dengan 22,784 mg per jam. Sehingga nilai rata-rata ozon yang diproduksi yaitu 22,784 mg per jam.